Saya juga tentu ingin menyapa Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, beserta segenap jajaran pengurus. Selanjutnya tentu yang juga kami hormati dan kami banggakan, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, memimpin perjalanan organisasi Partai Demokrat. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala. Selamat datang di New Perspective. Kembali lagi di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Visipol Universitas Mataram. Kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan berdiskusi dan membahas terkait dengan hasil musyawarah daerah Musda DPD Partai Demokrat NTB. Dari hasil Musda DPD Partai Demokrat NTB sudah ditetapkan ada 2 calon ketua DPD Partai Demokrat yang diajukan ke DPP, yakni Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi dan anggota DPRD Lombok Barat yang juga ketua DPC Partai Demokrat Lombok Barat Indra Jaya Usman atau yang akrab lebih dikenal dengan nama Iju gitu. Nah, seperti yang banyak ditulis oleh media massa, Musda DPD Partai Demokrat NTB kali ini memang agak sedikit berbeda dengan musda-musda sebelumnya. Nah, jika pada musda sebelumnya itu adalah siapa calon ketua DPD Demokrat NTB itu sepenuhnya tergantung dari pemilik suara, tetapi kali ini berbeda. Nah, pada musda kali ini siapa yang menjadi ketua DPD Partai Demokrat NTB itu sangat tergantung dari keputusan DPP Partai Demokrat. Nah, kali ini saya pengen mencoba mengetahui dari analisa politiknya Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan persaingan 2 nama ini begitu Pak Dokter. Seperti apa Pak Dokter melihat perebutan kursi ketua DPD Partai Demokrat ini antara Pak Sukiman Azmi dan Indra Jaya Usman begitu. Artinya kan sekarang prosesnya sekarang sudah di DPP begitu Bang. Pasca musda di daerah sekarang proses ada di DPP dengan mungkin dalam waktu dekat ini 2 tokoh ini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dari DPP Partai Demokrat terkait dengan seperti apa kedua tokoh ini ingin membangun dan membesarkan Partai Demokrat NTB ke depan gitu Bang. Iya, Mas Yani, terima kasih banyak kita bertemu kembali di diskusi rutin kita mengenai dinamika politik lokal maupun nasional. Kali ini salah satu topik yang tidak kalah menarik ya, tentang persaingan antara 2 tokoh untuk memperebutkan kursi kepemimpinan DPD Partai Demokrat di NTB. Jadi yang muncul 2 nama, yaitu Bapak Bupati yang sekarang menjabat sebagai Bupati Lombok Timur, yaitu Bapak Sukiman Azmi. Kemudian ada juga Mas Ijul ya, yang sekarang menjadi anggota Dewan di Lombok Barat. Ya. Saya kira persaingan ini menunjukkan bahwa memang tradisi mempertahankan ya suasana demokratis itu sangat penting Mas Yani untuk sebuah partai politik ya. Entah bagaimanapun bagaimana kemudian Partai Demokrat mengubah sistem pemilihannya bahwa nanti kemudian semuanya diketok palu di DPP. Saya kira ini sangat penting ya.
perubahan-perubahan ini karena saya melihat potensi konflik, potensi persaingan ini yang kemudian banyak menimbulkan perpecahan di internal partai. Jadi ketika kemudian wewenang itu ada di DPP dan tidak menjadi salah satu syarat pemenangan ya, misalkan kita tahu Bang Ijol dia memperoleh 7 suara, sedangkan Pak Sukiman memperoleh 4 suara dukungan dari DPC. Artinya bahwa secara matematika tentunya Bang Ijol harus menjadi ketua ya kalau misalkan kita memakai sistem langsung ya kayak periode sebelumnya. Tapi sekarang kan ini berbeda. Ini tergantung DPP kembali bagaimana kemudian DPP ini mempertimbangkan siapa yang kira-kira layak untuk menjadi ketua Demokrat. Karena bagaimanapun Mas Yani bahwa partai ini kan orientasinya kekuasaan. Tidak ada partai yang tidak mau berkuasa. Tentu ketika misalkan kalau kita lihat media massa yang menjagokan Sukiman untuk memimpin NTB menggantikan Tuan Guru Mahali Fikri, artinya bahwa Demokrat punya agenda besar ingin mendorong Sukiman Azmi untuk menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Barat untuk periode 2024 nanti. Tetapi ya nantilah kita ingin menunggu SK dari DPP sendiri apakah pilihan jatuh kepada Sukiman ataupun kepada Bang Ijol. Nah, Bang, kalau kita bicara seperti Abang katakan bahwa kalau hitung-hitungannya jumlah dukungan pemilih suara memang Ijo unggul 7 dan Pak Sukiman 4. Nah, tetapi saya juga sempat menanyakan kepada Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Pak Hermaniru ketika musda berlangsung, apakah dukungan para pemilik suara itu akan menjadi penentu siapa kandidat yang akan dipilih oleh DPP. Dengan tegas dia mengatakan bahwa tidak. Ya, itu tidak menjadi tolak ukur siapa yang akan dipilih oleh DPP. Karena nanti akan menjadi salah satu acuan dari DPP untuk memilih siapa ketua itu adalah nanti dilihat dari uji kelayakan dan kepatutan dan berbagai kategori-kategori lainnya yang memang sudah disiapkan oleh DPP. Nah, kalau dari pembacaan politiknya Abang begitu, kira-kira apa keunggulan-keunggulan yang dimiliki baik dari Pak Sukiman maupun dari Ijo gitu. Dan dari keunggulan-keunggulan itu, kalau dari pandangan Abang, idealnya Demokrat NTB itu dipimpin oleh siapa? Misalnya, kalau kita bicara Pak Sukiman adalah kepala daerah dengan jumlah penduduk terbesar 2 periode, dan dia juga bisa kita bilang punya kans yang cukup besar untuk menjadi calon gubernur di Pilkada NTB 2024. Nah, sedangkan Ijo kan kita tahu beliau anggota DPRD Lombok Barat 3 periode, tokoh muda, dan memang beliau mengawali karir politiknya memang dari awal di Partai Demokrat. Ya, Mas Yani, saya kira sekali lagi saya ingin katakan bahwa partai politik ini karena orientasinya sangat kekuasaan, loyalitas itu saya kira nomor 2. Loyalitas seorang tokoh di sebuah partai ketika membangun karir. Ya, tentu ada juga partai-partai yang sangat mempertimbangkan itu ya, seperti PKS misalkan. Tentunya tidak boleh ada saling serobot menyerobot kalau di PKS ya. Sangat berurutan, sangat antri siapa yang kemudian tokoh yang belum menjabat menjadi ketua. Dan rata-rata kalau kita lihat PKS ini jarang yang kemudian menjabat 2 periode begitu. Pasti 1 periode kemudian diganti. Nah, kasus Demokrat saya kira 2 nama ini punya kelebihan masing-masing. Satu kemudian kader internal, Bang Ijol yang sudah lama membangun karir di Demokrat. Nah, kemudian ada satu lagi nama yang baru ini, Pak Sukiman Azmi. Bagaimanapun bahwa meskipun beliau tokoh eksternal ya, artinya tokoh masyarakat, seorang politisi dari eksternal, bukan dari kalangan Demokrat, tetapi perlu kita ingat Mas Yani bahwa salah satu keunggulan Sukiman di sini adalah beliau sedang menjabat sebagai Bupati Lombok Timur. Dan kans beliau untuk dicalonkan menjadi gubernur NTB, menjadi calon, ini akan sangat besar ketika beliau memegang partai politik. Ketika misalkan Sukiman memegang sebuah partai, otomatis bahwa dengan kursi 7, beliau tidak butuh banyak ya, dengan artinya koalisi dengan partai-partai lain. Seandainya beliau kemudian berkoalisi dengan PDIP ataupun partai-partai lain yang kemudian ingin bergabung ke sana termasuk Golkar, maka kemudian ini menjadi ancaman buat pasangan Zulrohmi. Saya kira Mas Yani faktor-faktor inilah yang kemudian
bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman DPP untuk memilih Sukiman Azmi. Artinya tidak mungkin kemudian seperti yang saya katakan tadi itu ketika kita berbicara orientasi dan tujuan partai politik untuk memegang kekuasaan, maka pasti yang akan dipilih adalah orang yang punya potensi dan juga orang yang punya kedudukan. Kita ingat bagaimana Golkar misalkan memilih Mohan menjadi ketua DPD menggantikan Suhaili. Karena Suhaili sudah selesai masa jabatannya. Ya mungkin butuh regenerasi. Nah di Demokrat ini saya kira menarik. Kenapa kemudian Tuan Guru Mahali juga tiba-tiba tidak mencalonkan diri dan justru mendukung Sukiman untuk maju di pilkada di pemilihan kursi Partai Demokrat. Nah, ini saya kira tentu ada sesuatu agenda besar yang kemudian ingin diusung oleh Partai Demokrat karena bagaimanapun catatan mereka bahwa mereka sangat sukses mengantarkan seorang calon untuk menjadi pemimpin di NTB ini, Mas Ani. Artinya kalau dari pandangan Abang, misalnya Abang pengurus DPP lah begitu. Artinya dengan berbagai kategori yang Abang sebutkan tadi, Abang lebih memilih Sukiman menjadi ketua Demokrat ITB begitu. Ya, artinya kan tidak mungkin saya memilih, ya bukan tidak mungkin ya, tetapi saya akan mempertimbangkan dengan artinya bahwa ada reasoning lah ya. Ada alasan besar, alasan kuat kenapa kemudian saya memilih Sukiman. Karena ada agenda Partai Demokrat yang memang akan bisa menuju ke sana. Katakanlah kalau Bang Ijol ini kan tidak menjadi calon ya. Belum ada suaranya kemudian ingin mencalonkan diri menjadi calon gubernur NTB. Nah, Sukiman sudah terbukti beliau 2 kali menjabat ya, 2 periode di Lombok Timur, meskipun periode kedua beliau tumbang oleh Ali BD, tetapi bangkit lagi di periode selanjutnya, ketiga, dan memenangkan pilkada dan suaranya cukup signifikan, Mas Ani. Ini saya kira bahwa modal Sukiman untuk untuk maju di pilkada NTB cukup besar. Ini masih panjang waktunya untuk sosialisasi. Apalagi misalkan kemudian Sukiman memilih pasangan yang pas berduet dengan beliau, bisa Suhaili, bisa tokoh-tokoh lain. Ini akan menjadi ancaman serius bagi pasangan Zorohmi Jilid 2. Nah, Bang, ini kan hanya 2 tokoh yang diajukan ke DPP, artinya memang tidak terlalu sulit untuk mencapai titik kompromi, kecuali kalau 3 kandidat gitu kan, ini hanya 2, artinya perses to perses. Nah, kalau dari pandangan Abang, kemungkinan nggak nanti di DPP kedua tokoh ini akan disuruh berkompromi, artinya komprominya bisa saja Sukiman menjadi ketua, Iju menjadi sekretaris, karena dengan berbagai pertimbangan ada, misalnya Iju ini relatif masih muda dan juga karir politiknya masih panjang, punya masa depan yang lebih lama lagi gitu. Seperti apa Abang melihat? Ya, saya kira ketika 2 calon ini masuk dalam kategori ya memperoleh suara dukungan, seyogianya ya mereka harus seandainya bisa dikompromikan. Ijol ya pasti dibutuhkan oleh Sukiman untuk menggayat suara Lombok Barat. Bagaimanapun kan Ijol ini salah satu tokoh internal yang masih muda, mobile, dan suara-suara beliau yang ada di Lombok Barat sangat dibutuhkan ketika nanti misalkan benar-benar Sukiman mencalonkan diri menjadi calon gubernur NTB. Artinya bahwa kompromi itu bisa saja, Mas Ani, dan itu saya kira harus dilakukan. Bagaimanapun ketika misalkan Sukiman nih tiba-tiba terpilih dan sekretarisnya membuang tokoh-tokoh lain, ini saya kira justru menimbulkan masalah baru di Partai Demokrat. Akan merusak solidaritas internal begitu ya? Ya, akan merusak solidaritas internal, dan perlu diingat bahwa pilkada NTB ini setiap suara itu sangat berharga, termasuk misalkan bagaimana kaplingan suara di setiap daerah. Saya kira Lombok Barat mungkin yang ketiga ya, terbesar ya setelah Lombok Timur. Kalau kita lihat DPT-nya, kemudian Lombok Tengah, baru Lombok Barat, Mas Ani, baru kemudian Kota Mataram. Artinya kalau kita bicara dalam pandangan Abang, win-win solution ini bisa menjadi win solution, ini bisa menjadi win-win solution, yaitu dengan Sukiman menjadi ketua, Iju menjadi sekretaris, tidak ada yang terbuang, tetapi semua menjadi satu bagian begitu, Bang, karena masing-masing pihak sudah mencapai titik kompromi bersama begitu, Bang. Ya, saya kira ini komposisi yang ideal lah ya. Ketika Komposisi yang misalkan ideal. dua-duanya punya basis dukungan ya, dari DPC terlihat bagaimana kemudian kepercayaan kader-kader Demokrat terhadap Bang Ijol juga sangat tinggi ya, dengan perolehan 7 suara dibanding dengan Pak Sukiman.
yang katakanlah baru bergabung dengan Demokrat. Tetapi bagaimanapun bahwa tentu kepentingan dan agenda besar menjadi pertimbangan tersendiri dari DPP. Nah, saya kira ini komposisi yang sangat pas. Ketika Sukiman menjadi ketua, kemudian Bang Ijul jadi sekretaris, nanti kemudian di Dewan Pembina ada Tuan Guru Mahali Fikri. Nah, ini saya kira pemain-pemain politisi yang cukup mapan, gitu ya, cukup handal yang bisa kemudian menyaingi kemapanan dari politik Bang Zul di sini. Iya, Bang. Kita bicara berandai-andai nih, meski memang kita belum tahu seperti apa keputusan DPP, tapi memang kalau dari analisa Abang, DPP lebih condong ke Sukiman gitu kan. Nah, kalau Sukiman menjadi ketua DPD Partai Demokrat, tentunya kan kita bisa pastikan Sukiman ini akan diusung oleh Partai Demokrat sebagai calon gubernur di Pilkada NTB 2024. Dan kita tahu sendiri bahwa 2 kali berturut-turut Partai Demokrat ini menjadi partai pemenang di Pilkada NTB. 2013 Demokrat berhasil mengantarkan kadernya TGB yang berpasangan dengan Pak Amin sebagai gubernur wakil gubernur. Nah, 2018 Demokrat yang berkoalisi dengan PKS berhasil juga mengantarkan Dr. Zul dan Siti Rohmi, yang saat itu memang kita tahu Siti Rohmi adalah kader Demokrat sebelum beliau memutuskan untuk keluar. Nah, artinya dengan sejarah panjang kemenangan Demokrat di pilkada itu, ini juga akan sangat berpotensi terulang di Pilkada NTB 2024 dengan Demokrat mengusung Pak Sukiman. Nah, seperti apa Abang melihatnya begitu, Bang? Ya, meskipun Mas Ani kita tahu bahwa ada penurunan suara ya dari Demokrat sendiri setelah TGB Muparokoh ya berpisah dengan Partai Demokrat, dan gerbong-gerbong dari tokoh-tokoh NWDI juga kemudian bergabung ke Partai Nasdem. Saya kira Mas Yani, apa yang kita lihat dari perolehan suara ya cukup bertahan ya, walaupun tidak kemudian tergerus sama sekali. Hanya berkurang 1 kursi, tetapi di kabupaten kota juga terjadi peningkatan suara. Ada peningkatan suara ya. Ada suara. Artinya bahwa Demokrat ini sudah mapan. Artinya secara politik, kemudian sistem pengkaderan mereka sudah jalan. Saya kira ini yang kemudian membuat suara-suara Partai Demokrat juga lebih kuat. Karena bagaimanapun Mas Yani, sehebat apapun partai politik, kalau basis dari anggota dewannya tidak kuat, ya sistem pengkaderan mereka, saya kira ini tentunya sulit untuk mempertahankan suara itu. Nah, apa yang terjadi di Demokrat, ya, seperti yang sering kita katakan pada podcast sebelumnya, ditinggalkan oleh TGB, kemudian sebagian besar tokoh-tokohnya ke Partai Nasdem, tetapi Demokrat masih bisa eksis sampai sekarang. Saya kira bahwa peluang mereka untuk maju di Pilkada 2024 sangat terbuka dengan perolehan 7 suara sekarang, Mas Yani. Artinya bahwa tinggal kemudian mereka membangun koalisi dengan 2 partai atau 1 partai politik yang suaranya cukup, maka kemudian itu menjadi tiket buat mereka untuk maju di Pilkada 2024 nanti. Artinya dengan masuknya gerbong Bupati Lombok Timur, Pak Sukiman, ini bisa menjadi energi baru begitu, kekuatan baru bagi Partai Demokrat di NTB begitu, Bang? Ya, Mas Yani, bagaimanapun ya kita tidak bisa memungkiri Pak Sukiman ini sudah 2 kali 2 periode terpilih. Ya, meskipun kita tahu bahwa periode pertama Sukiman didukung oleh Demokrat ya, dan juga didukung oleh PBB pada waktu itu didukung oleh PBB, kemudian artinya ada gerbong TGB di sana pada waktu itu. Nah, di periode kedua berpisah kemudian gerbongnya dengan NW. terjadi talak politik ya antara Pak Sukiman dengan Bang Samsul Lutfi yang kemudian bersaing pada Pilkada 2018 kemarin, dan apa yang terjadi bahwa Sukiman memenangkan pertarungan itu. Ya, banyak faktor lah kenapa kemudian Bang Samsul Lutfi kalah ya. Kita tidak membahas itu di sini. Tetapi ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kesuksesan yang dipegang oleh Sukiman ini menjadi modal penting bagi DPP untuk melihat itu, Mas Yani. Saya kira ini juga menjadi ancaman serius ketika misalkan Sukiman berpasangan dengan siapa nantinya di Pilkada 2024. Katakanlah misalkan kalau dia berpasangan dengan Suhaili, suara Lombok Tengah terkunci, sebagian suara Lombok Timur terkunci, maka kemudian PR-nya adalah di kota-kota lain ini. Seandainya misalkan mereka tetap solid di Lombok Barat, wah ini saya kira kemudian menjadi saingan berat buat pasangan Zul Rohmi. Artinya
pasca hasil musda DPD Partai Demokrat dan siapa nakoda Demokrat NTB ini akan menentukan juga komposisi koalisi partai politik di Pilgub NTB 2024. Karena kalau kita lihat sekarang Bang, ini kan baru 2 partai. Kalau kita bicara yang sudah mengumumkan atau menggadang-gadang siapa kadernya yang akan diusung, ya ini PKS yang akan kembali mengusung Dr. Zulkifli Masyah. Terus yang kedua, Partai Gerindra yang ingin menjagokan sekretaris DPD-nya yaitu Ali Usman Al-Khairi. Nah, kendaki memang ada sejumlah tokoh-tokoh lain, misalnya taruhlah Nasdem Ibu Rohmi, tetapi kan belum ada pernyataan resmi dari partai tersebut apakah Ibu Rohmi ini akan didorong tetap nomor 1 atau nomor 2. Nah, dengan munculnya Pak Sukiman menjadi ketua DPD Partai Demokrat, tanda kutip walaupun karena memang belum ada keputusan, tentu ini kan akan menjadi koalisi baru, poros baru di Pilgub 2024 begitu Bang. Ya, saya kira ini menjadi poros baru yang sangat prospek, Mas Andi. Ya, kita tahu bahwa yang sudah mengumumkan ya, mendeklarasikan diri untuk maju pada Pilkada 2024 ini Bang Zul lah. Dan sepertinya kalau kita lihat gelombang yang ada itu adalah Zul Rohmi Jilid 2. Ini yang kemudian pasangan yang kita anggap incumbent yang sangat kuat. Satu PKS, kemudian satu Nasdem yang didukung oleh Ormas NWDI. Nah, kemudian ada juga Gerindra. Nah, Gerindra di sini saya tidak tahu kenapa, artinya mereka sudah mengumumkan calonnya, apakah nantinya tetap sebagai calon gubernur NTB atau calon wakil, menjadi calon wakil. Ini kan masih tahap negosiasi, Mas Yani. Nah, Sukiman ini saya kira gerbong ketiga yang akan meramaikan pilkada NTB nanti. Dan Mas Yani perlu kita lihat bahwa Sukiman ini kalau saya perhatikan di Lombok Timur, tren kepemimpinannya lumayan lah ya. Artinya ya termasuk pemberantasan COVID-19 beliau cukup berhasil. Beliau cukup tegas ketika misalkan ada ustadz-ustadz yang berani menentang lockdown masjid, beliau dengan tegas mengatakan Anda ini ustadz baru begitu kan. Dan beliau cukup berhasil meredam ataupun kemudian mengatasi lah ya dampak pandemi ini. Saya kira ini yang kemudian menjadi apa ya, semacam perhatian publik begitu, melihat bahwa ini Bupati Lombok Timur lumayan lah kalau misalkan nanti maju di Pilkada NTB 2024. Saya yakin bahwa gerbong Sukiman ini Mas Yani, seandainya misalkan beliau terpilih menjadi ketua Demokrat, ini akan memudahkan beliau jalannya menjadi calon gubernur NTB. Tetapi seandainya kemudian DPP memilih Ijul, ya saya kira perjalanan beliau agak berat lah begitu. Karena bagaimanapun nanti pasti kemudian banyak sekali kepentingan-kepentingan yang bisa menggoda Partai Demokrat, bisa saja tidak kemudian mendukung Pak Sukiman. Ya, tetapi kalau beliau menjadi ketua, ini saya kira akan menjadi energi besar buat beliau, baik itu sebagai kendaraan maupun kemudian sebagai partai yang bisa mendulang suara banyak. Ya, saya cukup tertarik tadi dengan pernyataan Abang bahwa ketika ini kan kita tahu kondisi wacana saat ini memang sepertinya Zul Rohmi Jilid 2 akan berlanjut. Nah, dengan munculnya nama Pak Sukiman ini berpotensi Pak Sukiman ini menjadi kandidat terkuat yang akan menjadi rival Zul Rohmi menghadapi pertarungan Pilgub 2024. Nah, kalau dari pembacaan Abang dengan beberapa wacana-wacana sempat muncul, misalnya seperti pasangan Sukiman Sohaili, atau mungkin bisa saja Sukiman Dinda, Sukiman Musafirin Bupati KSB. Nah, ini kira-kira yang kuat yang mana ini Bang, yang menjadi pasangan Pak Bupati begitu? Kalau kita lihat ya, ini hasil survei, tapi saya tidak perlu sebutkan Mas. Memang ada beberapa tokoh yang masih memegang posisi top ya, termasuk salah satunya Bupati Lombok Timur. Jadi ada Pak Uhel, kemudian ada Gubernur NTB yang sekarang, kemudian ada Pak Sukiman dan beberapa tokoh. Saya kira perjalanan mereka masih panjang, ya artinya untuk kemudian menyempurnakan posisi mereka di hasil survei itu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana kemudian apakah Pak Sukiman tetap seandainya beliau nyalon tetap menjadi nomor 1 atau mau menjadi nomor 2. Kalau misalkan ya mungkin perlu beliau juga melihat hasil surveinya. Kalau misalkan hasil surveinya
masih kalah dibanding tokoh-tokoh yang lain, ya bisa saja kemudian beliau mengalah dan menjadi nomor 2. Misalkan ya, bisa saja. Kita tidak tahulah nanti Mas Yani. Tetapi bagaimanapun orang sudah menjadi bupati ini malas jadi wakil begitu. Karena jadi wakil ini hanya jadi ban serep Jadi ya. ban serep, pembuka Susah acara sekali. saja. Ya, ya artinya sangat seremonial lah. Tidak ada kemudian kepastian apa yang mereka harus kerjakan. Iya. Biasanya kebijakan-kebijakan strategis ya. Jadi pemerintahan kita ini sangat top down Mas Yani. Apa yang dikatakan oleh pemimpin bawahan itu tidak berani melakukan, tidak punya kekuatan. Saya kira mungkin ini PR kita lah. Bagaimana kemudian sistem demokrasi kita ini bisa kita tata kembali. Apakah kemudian pola top down ini yang kemudian banyak sekali unsur-unsur kepentingan yang merecokinya begitu di dalam praktiknya sehari-hari. Iya, iya. Nah, terkait dengan yang tadi Mas Yani, bahwa saya melihat dengan hadirnya Pak Sukiman di sini, seandainya beliau menjadi Ketua Demokrat dan menjadi calon, ini saya kira peluang beliau untuk maju sangat besar. Terutama dengan basis modal yang ada di Lombok Timur, ini nanti akan ada persaingan sengit ya antara Sukiman dengan Ibu Rohmi nanti. Misalkan kita tahu basisnya Sukiman ini kan kayak Sakra bagian sana ya, kemudian ya daerah-daerah lain lah saya lihat. Lombok Timur bagian Ya, selatan. Lombok Timur bagian selatan. Nah, ini tergantung lagi nanti Mas Yani dengan siapa kemudian beliau berpasangan. Memang sih idealnya selama ini kalau kita lihat kan Lombok selalu berpasangan dengan Sumbawa. Iya, Jadi Sumbawa ataupun di Bima, teman-teman dari Dompu bisa menjadi wakil, kemudian teman Lombok menjadi nomor 1. Seandainya misalkan nanti ada pasangan sasak-sasak, nah ini juga menjadi tantangan ini. Karena bagaimanapun kemarin kan Bang Ali Bede ketika berpasangan dengan Sakti, sasak-sasak kalah juga. Seandainya nanti misalkan katakanlah Sukiman berpasangan dengan Suhaili, saya kira ini bisa saja kemudian ini menjadi bisa mengkanter ya hasil yang sudah ada sebelumnya. Saya kira dengan basis mereka yang sangat kuat, kemudian pengalaman politik yang ada, termasuk juga saya kira mereka masih punya pengaruh di birokrasi yang ada sekarang. Bagaimanapun Lombok Tengah yang menjadi bupati sekarang kan masihlah kadernya Pak Suhaili begitu. Artinya dengan mudah, artinya beliau ada akses lah untuk kemudian meminta dukungan begitu. Siap. Itu, Bang. Ya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi terkait dengan hasil Musda DPD Partai Demokrat yang sudah menetapkan 2 calon ketua DPD Partai Demokrat yang dibawa ke DPP. Dan sampai berjumpa di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.